Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kewarganegaraan kelas A akan berdiskusi tentang esensi dan urgensi konstitusi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gagah Putra Anugrah, NPM 433 sebagai moderator, dan untuk pemateri ada Muhammad Khalid Fajar, NPM 392, ada Rusli Pramono, NPM 417, Alvin Andreas Wardoyo 519, Ibnu Rizky P 335, dan Suwendi 384. Untuk soal yang pertama yang akan saya bawakan yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi. Silakan jika ada yang ingin menjawab. Baik, saya Muhammad Khalid Fajar dengan 392 yang menjawab pertanyaan tersebut. Ada beberapa pengertian yang konstitusi yang bisa dipelajari. Konstitusi sendiri mampu menentukan hubungan antar pemerintah dengan warga negaranya. Konstitusi bisa diartikan sebagai salah satu perangkat yang membentuk sebuah negara. Konstitusi ini juga merupakan seperangkat prinsip serta aturan yang mengatur suatu negara. Biasanya aturan tersebut juga terkandung dalam suatu dokumen. Ada banyak pengertian konstitusi menurut para ahli, tetapi untuk pengertian umumnya adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Konstitusi juga berarti agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara, organisasi, atau dari entitas lain. Umumnya akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur. Hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya. Itu adalah penjelasan singkat tentang konstitusi. Baik, jawaban yang sangat bagus dari Saudara Fajar. Untuk selanjutnya yaitu jelaskan fungsi dari konstitusi dan contoh aturan-aturan yang sesuai dengan fungsi tersebut. Baik, siapa yang akan menjawab? Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Nama saya Rusli Pramono, NIM 417. Di sini saya hanya akan mengambil 3 fungsi konstitusi karena terdapat banyak fungsi konstitusi. Dan yang pertama yaitu konstitusi berfungsi untuk memberikan pembatas kepada kekuasaan suatu pemerintah agar tidak terjadi pemerintahan yang bertindak semena-mena. Contoh aturannya yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1, yaitu kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Kemudian untuk fungsi nomor 2 yaitu sebagai konstitusi memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Secara umum, terbentuknya konstitusi berhubungan dengan teori terbentuknya negara. Berbagai teori terbentuk negara seperti teori teokrasi, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, atau teori lain pada dasarnya mengacu terhadap bagaimana konstitusi disusun. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang membentuk negara kesatuan yang membentuk republik sebagaimana kita saksikan hari ini merupakan karya dari para pendiri negara. Kemudian untuk fungsi konstitusi terakhir yaitu konstitusi memiliki fungsi sebagai salah satu cara memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau bisa kita sebut itu HAM. Untuk contoh aturannya sendiri yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai C dan pasal 27 hingga pasal 24. Sekian itu jawaban dari saya. Oke, baiklah, jawaban yang sangat bagus dari Saudara Rusli. Dan untuk soal yang terakhir yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai realita penerapan konstitusi di Indonesia? Baiklah, silakan yang ingin menjawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Menurut saya, Indonesia sudah menerapkan konstitusi dengan cukup baik. Kita ambil contoh dari masa pandemi COVID-19 saat ini. Pada Alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini yang
tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut sudah diterapkan pemerintah Indonesia, seperti gerakan vaksin untuk seluruh warga Indonesia, melakukan PPKM untuk membatasi mobilitas guna mencegah penularan COVID dan lainnya. Warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari virus corona ini, tetapi warga negara juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, mungkin itu saja pendapat dari saya tentang realita penerapan konstitusi di Indonesia. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator mengakhiri diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.